Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Dalam webinar kali ini kita akan membahas mengenai implementasi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. Perkenalkan, saya Erwin Harmono, salah satu komite pembelajaran dalam sekolah penggerak ini, dan juga salah satu penggerak dalam komunitas belajar lifelong learning. Perlu kita ketahui bahwa saat ini kurikulum akan berganti menjadi kurikulum nasional yang awalnya diawali dengan kurikulum Merdeka. Nah, standar kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Seperti Bapak Ibu bisa lihat, tujuan pendidikan nasional kita saat ini disisipi dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana diturunkan menjadi sebuah standar kompetensi lulusan dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah standar isi, kedua standar proses, ketiga standar penilaian, dan yang keempat standar lainnya. Dari ketiga standar itu, maka kita bisa melihat ada sebuah perincian yang dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama dari struktur kurikulum itu sendiri. Kemudian ada sebuah capaian pembelajaran dan ada prinsip pembelajaran serta asesmen. Dari kesemua itu, maka lahirlah sebuah visi dan misi satuan pendidikan. Lalu menganalisa pula konteks dan kebijakan lokal atau daerah yang ada di sekitar satuan pendidikan, di mana hal itu untuk mendukung kurikulum operasional di satuan pendidikan dan juga perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Perlu diketahui Bapak Guru hebat, dalam kurikulum Merdeka ini, satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum operasionalnya berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum itu dapat disesuaikan dengan karakter yang ada di dalam satuan pendidikan itu. Artinya, kurikulum Merdeka ini bersifat fleksibel ataupun dinamis. Di sini kita dapat lihat ada sebuah proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan nasional hingga profil pelajar Pancasila sampai kepada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran serta asesmen ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian dari ketiga rangkaian itu maka diuraikan ke dalam 5 poin. Yang pertama adalah 1. Menganalisa konteks karakter satuan pendidikan. Artinya penetapan-penetapan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu, satuan pendidikan mengawali dengan menganalisa terlebih dahulu apa karakter yang dipunyanya. Artinya satuan pendidikan itu karakternya apa yang menjadi ciri khas. Karena kita tahu tiap daerah itu pasti mempunyai perbedaan masing-masing. Perbedaan dalam hal ini adalah perbedaan corak khasnya. Jangankan antar satu daerah, sekolah yang ada di daerah tersebut antar satu sekolah lain, misalkan anggap di kota Bandung ini atau di Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis misalkan, ada beberapa sekolah yang dimana meskipun itu satu daerah, tapi mereka masing-masing daerah, masing-masing sekolahnya itu mempunyai ciri khas. Ya, ada yang memang wilayah sekolahnya di pegunungan,
ada yang memang wilayah sekolahnya di sekitar pantai, ada yang sekolahnya di wilayah sekitar perkotaan. Nah, itu pasti mempunyai perbedaan corak khasnya. Nah, disinilah maka yang pertama sekolah perlu menganalisa konteks karakter satuan pendidikan. Setelah satuan pendidikan dan atau sekolah itu bisa mengetahui karakternya, maka karakter-karakter corak khas itu dimasukkan ke dalam visi misi. Jadi yang kedua, langkah kedua dari poin kelima ini adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Disinilah karakter-karakter yang ada dalam satuan pendidikan itu perlu dimasukkan ke dalam visi, misi, tujuan. Lalu bagaimana ketika sekolah sudah mempunyai visi, misi, tujuan, sedangkan di dalam kurikulum Merdeka ada sebuah pembaharuan Bapak Ibu, di mana sekolah perlu merubah kembali atau merevisi mungkin tentang visi misi. Nah, apabila sekolah Bapak Ibu sudah punya visi misi, kemudian ingin menerapkan kurikulum Merdeka, maka sepatutnya visi misi itu perlu direvisi, perlu dikaji ulang apakah sudah menampakkan karakter satuan pendidikan Bapak Ibu. Setelah merumuskan visi misi serta tujuan sekolah, lalu yang ketiga adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran, ya. Menentukan pengorganisasian pembelajaran ini melihat dari nanti bagaimana kurikulum itu berjalan, ya. Apakah ekstrakurikulernya akan dimasukkan atau disisipi penguatan proyek profil pelajar Pancasila, atau kegiatan intrakurikulernya akan dibuat sistem terpisah atau blok. Itu tergantung bagaimana satuan pendidikan. Mengenai penentuan atau menentukan pengorganisasian pembelajaran nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang keempat adalah menyusun rencana pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat perlu dan harus tentunya menyusun rencana pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka kita Bapak Ibu dibebaskan untuk menyusun rencana pembelajaran, ya. Atau sekarang mungkin namanya adalah modul ajar, ya. Nah, di dalam modul ajar ini kita diberikan kebebasan untuk menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita. Lalu yang terakhir, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini tidak lain adalah untuk mengukur sudah sejauh mana kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, jadi kelima poin ini Bapak Ibu, kalau kita bisa simpulkan, ada evaluasi jangka pendek, ya, ada evaluasi jangka panjang. Evaluasi jangka pendek itu bisa dinilai per semester atau per tahun, dan evaluasi jangka panjang bisa dinilai antara kisaran 4 sampai 5 tahun. Sekali lagi, ini merupakan salah satu kegiatan yang sifatnya bisa dinamis atau fleksibel. Pertama, dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau penyusunan KOSP. Kalau dulu kita dikenal dengan KTSP, sekarang kita mengenalnya dengan KOSP. Ada 2 poin penting dalam menyusun KOSP. Yang pertama adalah penyusunan dokumennya. Di dalam penyusunan dokumen, yang paling dipertanyakan adalah siapa aktor yang terlibat. Yang kedua, bagaimana kontribusi dari pemangku yang ada di wilayah internalnya dan juga ada pemangku di wilayah eksternalnya. Yang kedua, peninjauan dan revisi dokumen itu. Nah, yang menjadi titik pusatnya
siapa aktor yang meninjau dan yang merevisi itu. Lalu, apakah sudah mewakili peninjauan dan revisi itu, ya? Apakah sudah representatif? Dan kolaborasi apa yang sudah dilaksanakan dan mungkin yang akan dilaksanakan. Nah, ini berikut Bapak Ibu kegiatan penyusunan KOSP yang dimana tadi disebutkan bahwa dalam menyusun KOSP, ya, aktor siapa yang akan terlibat, ya. Jadi penyusunan dokumen ini, siapa yang akan memfasilitasi penyusunan ini, siapa yang akan dilibatkan dalam penyusunan ini. Lalu apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional ini dengan lingkungan internal, ya, seperti ya guru, kemudian pimpinan sekolah, atau bahkan dengan tata usaha. Dan yang ketiga, apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional sekolah oleh pemangku kepentingan wilayah eksternal, entah itu orang tua ataupun komite sekolah ataupun organisasi yang lainnya atau pemangku kepentingan yang lainnya. Nah, ini yang kedua, peninjauan dan revisi ini seperti tadi disebutkan, siapa yang akan memfasilitasi peninjauan dan revisi ini, ya. Yang kedua, apakah satuan pendidikan memiliki dokumen kurikulum operasional sekolah yang sebagian atau seluruh isinya merepresentasikan satuan pendidikan, ya. Ketiga, apakah ada diskusi atau kerja kolaborasi untuk menyusun KOSP ini, setidaknya melibatkan antara pimpinan atau perwakilan guru. Keempat, apakah ada informasi atau pembahasan yang disampaikan pada orang tua mengenai kurikulum dan atau program-program dalam kurikulum Merdeka ini. Dan khusus untuk SMK, Bapak Ibu, apakah substansi kurikulum yang ada masih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, ini perlu dianalisa, ya, untuk kita yang akan menyelenggarakan kurikulum Merdeka. Alur analisa karakter satuan pendidikan, ya. Yang pertama, kita akan melihat visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Apakah visi, misi, tujuan kita sudah ajak atau belum? Yang kedua, analisa kebutuhan satuan pendidikan. Yang ketiga, strategi satuan pendidikan. Dan yang keempat, desain organisasi pembelajaran. Ini adalah alur analisa bagaimana satuan pendidikan dapat menganalisa karakter sekolahnya. Kita lihat dari pertama, bagaimana menganalisa karakter satuan pendidikan dan merumuskan visi, misi, tujuan. Seperti yang di awal saya sebutkan, bahwa kurikulum Merdeka menyarankan bahwa sekolah perlu mengkaji ulang kembali visi, misi sekolahnya dan tujuan sekolahnya. Karena apa? Karena perlu untuk disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan itu. Kalau kita lihat dari alurnya, apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi tujuan yang ajak? Nah, yang tadi saya sebutkan di awal, apabila sudah, maka sekolah bisa melakukan pertanyaan seperti ini. Apakah sudah memiliki analisa kebutuhan satuan pendidikan? Nah, jika sudah seperti apa, jika belum seperti apa. Apabila belum, maka perlulah satuan pendidikan itu menganalisis kebutuhannya. Untuk bisa menganalisis kebutuhannya, maka satuan pendidikan perlu menyusun strateginya. Nah, dari strategi itu, maka perlu mendesain pengorganisasian pembelajaran. Ini apabila kalau satuan pendidikan sudah mempunyai visi, misi, tujuan. Bagaimana kalau satuan pendidikan belum mempunyai visi, misi, tujuan? Nah, di sini ada beberapa karakternya. Ada yang bila mana bagi belum, maka perlu dirumuskan sesuai dengan kondisi seperti ini. Pertama, analisislah karakteristik lingkungan belajar satuan pendidikannya. Kemudian rumuskan kembali visi, misi, tujuan satuan pendidikan. Lalu analisis kebutuhan satuan pendidikan dan menyusun strategi
lalu mendesain pengorganisasian pembelajaran. Proses analisa karakteristik satuan pendidikan. Pertama, menganalisa lingkungan belajar, mulai dari sumber daya, kemudian dana, dan kebijakan. Kedua, visi misi tujuannya. Kita mereview dan merefleksi. Ketiga, menganalisa kebutuhan satuan pendidikan, dilihat dari sarana prasarananya dan juga warga sekolahnya. Kalau kita jabarkan proses analisa ini seperti ini Bapak Ibu. Ini memang cukup panjang Bapak Ibu, karena memang dalam menganalisa ini perlu melihat ke dalam beberapa pola. Ya, dimulai misalkan kita melihat dari analisis lingkungan belajar. Maka perlu dilihat juga, ya, perlu lihat juga sumber daya alamnya, sosialnya dan budayanya. Lalu bagaimana sumber pendanaannya? Lalu bagaimana juga sistem dan kebijakan di daerahnya, dan kemitraannya apa yang sudah dilaksanakan. Ini adalah bagaimana satuan pendidikan perlu menganalisa lingkungan belajarnya di sekitarnya. Untuk apa itu? Untuk bisa menetapkan atau membuat visi, misi dan tujuan sekolah. Jadi dari analisis lingkungan belajar itu dilakukan untuk merubah atau membuat visi misi tujuan sekolah. Dari visi misi tujuan sekolah di sini pun perlu ada review. Ya, ada review, ada refleksi. Bagaimana visi misi yang ada sudah dilakukan? Bagaimana tujuan sekolah yang sudah dibuat? Dari visi misi tujuan itu kemudian masuk ke dalam analisa kebutuhan satuan pendidikan, dimulai dari peserta didiknya, kemudian guru dan tenaga kependidikannya, dan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkannya. Nah, ini proses bagaimana menganalisa karakteristik satuan pendidikan. Pola untuk bisa melakukan penganalisan itu ada beberapa cara Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan kuesioner, kedua menggunakan wawancara, ketiga menggunakan diskusi kelompok terkumpul atau FGD, fokus grup diskusi, keempat observasi, dan yang kelima melihat dari rapor pendidikan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di dalam kurikulum Merdeka ini kita bisa melihat rapor pendidikan sekolah kita. Itu pun bisa dilakukan bukan hanya oleh kepala sekolahnya, tapi juga bisa dilihat dan diunduh oleh guru-gurunya. Dari situ sekolah boleh untuk menganalisis karakter satuan pendidikannya seperti apa, bagaimana kekurangannya, apa menjadi kelebihannya, apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperkuatnya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk memperkuat penganalisan itu, ya, Bapak Ibu boleh menggunakan analisis SWOT yang kita kenal ya. Analisis SWOT ini merupakan cara yang umum dilakukan dalam menganalisis satuan pendidikan dan lingkungannya, serta menyusun strategi untuk mengembangkan dan mengatasi permasalahan satuan pendidikan. S-nya strength. Kita lihat kekuatannya. Apa kekuatan yang kita punya di sekolah kita? Weakness-nya apa? Ya, kelemahannya apa? Ini adalah bagian internal yang perlu kita refleksikan atau kita evaluasi. Kemudian opportunity-nya bagaimana? Peluang di luarnya bagaimana untuk kita bisa menyebarkan nama sekolah kita? Threat-nya apa, ancamannya apa yang ada di luar sana. Nah, ini analisa ini oleh Bapak Ibu bisa pergunakan untuk bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan di sekolah Bapak Ibu. Begitu. Di dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu ada suatu ciri khasnya bahwa kurikulum Merdeka itu tidak lepas dari profil pelajar Pancasila.
Jadi di dalam membuat visi misi tujuan satuan pendidikan perlu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Mengenai profil pelajar Pancasila ya, kita akan lebih lanjut lagi nanti di webinar selanjutnya apa saja sih profil pelajar Pancasila. Tapi intinya untuk sekarang visi misi tujuan satuan pendidikan itu perlu mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang sudah digaungkan oleh Mas Menteri Nadiem. Dari visi ini, apakah menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai satuan pendidikan? Apakah visi sudah berpusat pada peserta didik? Misi, apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi? Apakah semua warga satuan pendidikan memahami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi? Kemudian ditopang oleh sebuah tujuan sekolah dan strategi pengorganisasian pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka dibalut ke dalam sebuah lingkaran yang saling terhubung. Jadi gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan ini, kalau kita gambarkan, dimulai dari kegiatan intrakurikulernya yang di dalamnya ada budaya sekolah, kemudian ditopang atau dibantu oleh ekstrakurikuler, dan ini dilengkapi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang tadi disebutkan bahwa profil pelajar Pancasila akan lebih nanti kita perdalam lagi di webinar selanjutnya. Namun pada intinya profil pelajar Pancasila itu punya 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Dan kesemua itu keinginan dari kurikulum Merdeka adalah kita bisa menciptakan pelajar Indonesia yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Di dalam pengorganisasian pembelajaran, kita harus mengingat, pertama kita perlu menggunakan pola backward design. Yang kedua, penetapan struktur kurikulum. Ketiga, pemetaan program kurikulum. Dan yang keempat ialah pembuatan komunitas belajar. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu dalam evaluasi KOSP tadi adalah bagaimana kita melihat dari pola evaluasi yang digunakan. Pertama, kita perlu menanyakan kenapa kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau. Lalu, apa yang perlu ditinjau kembali? Nah, di sini ada beberapa penguatan oleh Bapak Ibu bisa gunakan untuk bisa mengevaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Lalu bagaimana cara melakukannya dan siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kapan evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan dilakukan? Bapak Ibu bisa polanya menggunakan per hari, bisa per unit belajar, bisa per semester, bisa per tahun. Namun untuk bisa memudahkan dan mungkin sudah menjadi sebuah kebiasaan umum, biasanya evaluasi itu dilakukan per tahun. Hanya kadangkala ada juga yang ingin lebih jelas, maka bisa Bapak Ibu dengan pimpinan untuk mengevaluasi KOSP itu per semester. Apa saja sumbernya dalam mereview kurikulum operasional? Tentu jelas yang pertama adalah data penilaian dari
peserta didik, kemudian survei lulusan, kemudian refleksi proses belajar oleh guru, dan observasi kepala sekolah. Ya, ada portofolio peserta didik, ada pameran karya, ada pertunjukan, dan ada proses refleksi guru. Beberapa contoh cara mengumpulkannya bisa menggunakan belajar mandiri, bisa FGD, ya, fokus grup diskusi, bisa menggunakan kuesioner peserta didik, dan bisa menggunakan kuesioner orang tua. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi kurikulum merdeka secara umum. Insya Allah kedepannya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana sekolah dapat mempersiapkan penyelenggaraan kurikulum merdeka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.